yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1 dan 2. Kudus, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari nyanyikan pujian. Allah Maha Kudus, yang Maha Pemurah, Allah Tritunggal, kudus dan kekal. Hebat tanah sakral, suruh-suruhanmu, saluhut marsama pasahatu palmi, akan abadia roh Tuhan opanmu, muji-muji saleleng naik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 1 dan ayat 2. Ya Yesus Tuhan kami, berilah anugerah-Mu, tetaplah serta kami, lindungi umat-Mu. Naik ihutan nami, napi-napi koni, naik pasiringon nami, sogoni rohami. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah ke-9 dan titah ke-10. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak
akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, peternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menguatkan iman kita sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 1 dan ayat 2. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Pardosana godang dao badianggo, sai tunaro adoa, sai tunajahat do. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 690 ayat 1 dan ayat 2. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku, ku
sai hutun dahan haportibion, silang ni Kristus mahu dapatan, sai hutun dahan haportibion, dang Allah sumurut be. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu sebagai epistel, yaitu Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai ayat 29. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1 dan ayat 2. Pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Di homai mangulahon holongi dohot pangalaoki sai hom bartulomomi, sai hom bartulomomi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 757 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
Siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau dimuliakan? Siapa mau dimuliakan? Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah, agar sungguh mulia, agar sungguh mulia. Isidona naing mamora, Isidona naing sonang, Isidona naing sonang. Dihapasi ma Jehovah, dihapasi ma Jehovah. Asa tunggu tu sonang, asa tunggu tu sonang. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, minggu tanggal 14 Juni 2020, tertulis dari Injil Lukas pasal 12, mulai dari ayat 13 sampai ayat 21 yang mengatakan demikian. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan seorang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, judul dari nats ini, hindarilah ketamakan atau kerakusan. Ucapan dan perkataan adalah merupakan ungkapan isi hati dan pikiran, sekaligus menunjukkan atau menyatakan kepribadian dan karakter seseorang. Sehingga lewat ucapan, perkataan, dan tindakan, orang lain akan dapat mengenal kita. Apakah kita sebagai
Apakah itu sebagai pernyataan atau statement, usulan, dan respon atau jawaban terhadap suatu percakapan? Atau dengan kata lain, perkataan dan tindakan akan tergambar apa kebutuhan, kehidupan, sehari-hari dan tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara, seseorang yang dinyatakan dalam teks khotbah ini yang menyampaikan ungkapan sebagai usulan tuntutan hatinya kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku," adalah orang yang sudah susah dalam hatinya, tertekan, mendesak dalam hati dan pikirannya bahwa saudaranya itu berlaku curang atau menjoliminya. Untuk itulah, kalau manusia dapat membaca pikiran, karakter lewat ucapan, perkataan, dan tindakan kita, apalagi dengan Tuhan yang Maha Tahu. Dia pasti tahu akan segalanya, apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati kita. Yesus adalah Tuhan. Dia dapat mengenali kepribadian orang yang berbicara kepadanya, atau seseorang yang disebutkan dalam khotbah ini, dan apa yang menjadi tersirat dari perkataan atau yang ada dalam hatinya. Bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Dia Maha Tahu. Untuk itu, saudara-saudara, dapat dipastikan bahwa dia atau seseorang itu yang berbicara kepadanya tidak mengenal Yesus dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia berani untuk mempercayakan persoalan perkaranya, perkara hidupnya kepada Yesus. Dia mendasarkan pemahamannya bahwa Yesus selaras dengan para ahli Taurat yang biasa mereka sebut sebagai guru, dan sekaligus menjadi hakim atas perkara persoalan hidup orang Yahudi. Benar bahwa dalam Alkitab ada tertulis seperti dalam kitab Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17, dan juga Bilangan 27 ayat 8 sampai 11. Ada peraturan hal pembagian warisan, membuat para rabi, ahli Taurat yang dianggap ahli dan berkompeten menenggarai persoalan pembagian warisan bagi orang Yahudi. Yesus bukannya tidak tahu dan tidak mengerti hal itu. Namun Yesus melihat bahwa seseorang ini membuat tuntutannya bukan karena kekurangan, atau mungkin bukan karena masalah keadilan, tetapi lebih kepada sifat ketamakan, kerakusan. Ada perkataan yang mengatakan bahwa manusia dalam mengumpulkan harta kekayaan sama seperti meminum air laut. Kalau orang meminum air laut, tidak akan pernah terpuaskan dahaganya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita, kita mengenal seseorang ini, bahwa dia sebenarnya tidak mengenal Yesus dari perkataannya. Dia menyampaikan usulannya kepada Yesus, mendapat jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya atau mengecewakannya, dan bahkan mungkin menambah beban pikirannya, karena dia dipermalukan oleh Yesus melalui jawabannya di hadapan banyak orang. Hal itu terlihat jelas dari jawaban Yesus dalam ayat 14 sampai 15. Dia menolak permintaannya dan bahkan menunjukkan sifatnya yang jahat, yang tidak baik di hadapan banyak orang, yaitu dia sebagai orang yang tamak
yang rakus, yang tidak peduli dengan kebenaran atau kasih. Sebagai seorang Kristen, hendaknya kita berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki Yesus. Kita mengenali Yesus dari apa yang diinginkannya. Hendaklah kita menjaga hati dan pikiran kita, karena ucapan dan perkataan bisa mempermalukan diri kita sendiri di hadapan banyak orang. Sehingga hindarilah dan jauhkanlah dirimu dari sifat pikiran yang jahat, yang tamak, dan kerakusan. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia atau ke tengah-tengah manusia yang berdosa adalah untuk mengajar supaya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih dan persaudaraan. Dia memakai otoritas kuasa keilahiannya mengajar untuk supaya manusia bertobat. Dalam kesempatan itu, kepada orang banyak Yesus menyampaikan perkataan dengan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Tentunya Yesus dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi di masyarakat umum pada masa itu. Banyak orang yang bersifat tamak seperti orang yang menyampaikan perkataannya ini kepada Yesus, bersifat loba dan rakus, tidak peduli akan kebenaran, kasih, dan persaudaraan, sehingga berani memakai segala cara demi harta atau kekayaan. Harta atau kekayaan merupakan status sosial manusia yang dapat menggelapkan, menutup mata yang benar terhadap kebenaran, terhadap kasih, dan tentang persaudaraan. Membuat sering tidak takut melakukan dosa demi mengumpulkan harta atau kekayaan dunia ini. Untuk itu saudara-saudara, kita sebagai jemaat Kristen gereja masa kini, sama seperti orang Yahudi pada masa itu, kita tahu bahwa hidup adalah anugerah, dan karena anugerah Tuhan, hidup dan kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta. Ada hikmat dalam pengajaran Yesus yang boleh kita petik sebagai pengajaran buat kita, agar kita dapat mengerti, mampu menerima kehendak Yesus seperti yang ada dalam perumpamaannya yang akan kita dengarkan. Namun saudara-saudara, sebelum memasuki perumpamaan ini, kita harus ingat dua hal. Satu, orang yang percaya kepada Allah akan paham dan sadar bahwa hidupnya adalah pemberian dan milik Allah. Hal itu dapat kita melihat dari penciptaan, bahwa Allah membentuk manusia dari tanah, kemudian menghembuskan nafas roh kehidupan, memelihara, menjaga, dan menyelamatkan manusia. Jadi bagi Allah, hidup selamat dan sejahtera, bahagia, serta berkesinambungan umat manusia adalah suatu rancangan dan kehendak Allah. Yang kedua, lihat dalam pengajaran Yesus ke murid-muridnya mulai dari ayat 1 sampai 12. Mereka dikatakan supaya waspada terhadap kemunafikan, terhadap ragi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jangan takut akan ancaman hidup, karena Dia yang memeliharanya. Beriman, setia, bersaksilah akan Dia, dan Dia akan menjagamu dari musuh. Dan juga dari ayat 23 sampai 34, untuk tidak khawatir akan hidup,
karena hidup manusia adalah dalam kuasa dan pemeliharaannya. Melalui perumpamaannya terhadap orang banyak, Yesus mengarahkan perhatian mereka ke arah yang lebih penting, yaitu hidup di dunia ini adalah terbatas, tidak dalam kuasa dan kehendak manusia, tapi dalam pengaturan Tuhan. Kalau manusia mengumpulkan harta dunia, maka itu akan ditinggalkannya dan tidak membawanya serta setelah dia meninggal. Sehingga kemanakah hartanya itu? Padahal sesuai dengan yang kita imani, bahwa kita bukan hanya hidup dalam dunia ini, tapi mempunyai kehidupan yang kekal. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 5 ayat 25, Yohanes 11 ayat 25, 26, Roma 6 4 sampai 5, 8 ayat 10. Orang percaya tidak di sorga, tidak hidup di sorga bersama Allah kekal. Orang percaya akan hidup di sorga kekal bersama Allah, tapi orang berdosa akan hidup di neraka penyiksaan kekal. Hanya orang yang baik sesuai dengan hukum firman Allah yang kemudian hidup bersama Yesus di sorga. Jadi untuk apakah kamu hidup dengan dosa demi harta kesia-siaan? Masalah harta dan kesenangan, dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa lagi yang kau pikirkan untuk hidup selain daripada hanya beriman menuruti hukum kebenaran firman Tuhan? Kasih bisa kita baca dalam 1 Korintus 13 mulai dari 1 sampai 13. Kebenaran dalam persekutuan dan persaudaraan adalah lambang iman kekristenan. Jauhkanlah dosa, kerakusan, luba, dan tamak. Karena itu menuju jalan kebukaan dalam hidup dan neraka penyiksaan selama-lamanya. Percaya, turuti, dan serahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada sukacita, kebahagiaan di dunia, dan hidup kekal di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan kepada kami, yang menuntun kami dalam hidup untuk selalu hidup dalam kasih, kebenaran, menjauhkan segala ketamakan dan kerakusan. Buatlah hati kami Tuhan untuk menjadi pelaku dari firman, agar kami sungguh-sungguh boleh bersukacita dalam persekutuan kami dengan saudara-saudara kami. Tuhan Allah Bapa kami yakin bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan kami, menjagai, memelihara hidup kami. Walaupun ada bahaya, ancaman yang begitu kuat seperti sekarang ini karena virus corona, Tuhan akan memelihara kami. Dan juga kami akan menjadi orang-orang yang mengasihi saudara-saudara kami, karena kami tidak berjiwa tamak dan rakus, hanya mengumpulkan harta dunia, tapi kami akan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan terhadap sesama dan saudara kami. Biar saudara-saudara kami yang dalam kesusahan karena pekerjaan mereka yang tidak boleh mereka lakukan, sehingga terganggu kehidupan dan keuangan mereka, Tuhan cukupkan mereka melalui orang-orang yang baik, orang-orang yang terbuka hatinya dengan kasih untuk menolong sesamanya, orang-orang yang terberkati, yang banyak berkelimpahan. Tuhan berkatkan kepada mereka, biar mereka terbuka hatinya untuk menolong sesama kami. Berkati juga Tuhan jemaat yang dalam keadaan sakit, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan sukacita bagi mereka. Teguhkan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan, sandaran hidup mereka untuk boleh menerima anugerah Tuhan dalam kesembuhan. Dan juga Tuhan, begitu banyak orang yang berduka karena kematian, khususnya karena virus corona. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka dengan keyakinan atas firman Tuhan,
bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sudah bersama Tuhan di surga. Tuhan Allah Bapa kami memohon kepada Tuhan supaya pemerintah kami, Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat untuk memimpin, supaya kami boleh dengan cepat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang harus kami kerjakan, karena kami boleh selamat dari virus corona. Biarlah Tuhan virus corona cepat berlalu dari kehidupan kami. Dan juga pimpinan gerejamu, berkati Tuhan, agar mereka menjadi penuntun iman percaya kami kepada Tuhan, agar mereka boleh memberikan petunjuk dan kekuatan melalui firman-Mu, agar sungguh-sungguh setiap jemaat-Mu percaya hanya dari Tuhan pertolongan dan berkat yang boleh menolong kami. Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang harus kami doakan kepada Tuhan, namun kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tapi kasih Tuhan jauh lebih terbaik untuk memikirkan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 691, mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.